Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin pada hari ini, hari Kamis. Insya Allah kita ketemu pada mata pelajaran Fikih kelas 2. Sebelum mulai untuk belajar bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu, karena salah satunya niat kita belajar tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah. Ya, jadi belajarnya anak-anak tolong diniatkan betul untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk orang tua, bukan untuk guru, bukan untuk siapapun, tapi hanya untuk Allah. Maka kita mulai doa bersama-sama. Tolong sikap yang baik, adab dalam berdoa adalah bersikap yang baik, khusyuk, tenang dan sopan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada pelajaran hari ini. Fikih kelas 2 pada hari ini masih membahas di pelajaran ke-8, yaitu masih tentang sholat Jumat, yang ada di halaman 31 sampai dengan 33. Anak-anak sekalian, insya Allah materi di pelajaran 8 tentang sholat Jumat ini akan kita akhiri pada pertemuan kali ini, sehingga pertemuan mendatang, minggu depan, Kamis depan, kita akan membahas di pelajaran ke-9, yaitu tentang sholat di hari raya. Betul, sholat hari raya. Hari ini kita selesaikan tentang sholat Jumat. Oke anak-anak, Ustadz Arifin lanjutkan. Ini adalah adab-adab sholat Jumat yang mana minggu lalu telah kita pelajari. Ada kurang lebih 11 adab yang mana kemarin sudah kita bahas sampai dengan adab yang ke-6, mulai dari mandi, berangkat untuk dapat saf depan, sholat tahiyatul masjid, zikir, tidak melangkahi pundak. Ini perkara yang baru, tolong diingat-ingat. Tidak berbicara saat khutbah. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan anak-anak sekalian, yaitu tentang pembahasan adab-adab untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita lanjutkan. Yang ke-7 adalah tidak berjual beli setelah azan dikumandangkan. Anak-anak sekalian, ketika muadzin, orang yang adzan namanya kan muadzin. Muadzin itu mulai mulai adzan. Ketika muadzin mulai adzan, yang artinya waktu zuhur telah masuk, yang artinya juga waktu sholat Jumat akan segera dimulai. Ketika adzan selesai nanti seorang khatib, orang yang khutbah akan naik ke mimbar untuk memulai khutbahnya. Maka kalau sudah ada adzan, maka semua bentuk jual beli bagi orang yang wajib sholat Jumat maka dilarang. Beda kalau perempuan tidak apa-apa karena dia tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Kemudian khusus untuk laki-laki yang mana seharusnya dia sholat Jumat, kok malah dia mampir misalnya beli sesuatu dulu, ini termasuk hal-hal yang dilarang. Jadi hukumnya tidak boleh untuk melaksanakan jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Nah, ini penting untuk diperhatikan bagi anak-anak sekalian mulai berlatih, dan bagi anak-anak yang mungkin orang tua bisa anak-anak menyampaikan tentang fikih ini. Jadi tentang larangan membeli barang atau berjual beli setelah adzan dikumandangkan. Atau suatu saat anak-anak dari kelas 2 ada yang bepergian, pergi jauh, kemudian ketika adzan kok malah milih beli oleh-oleh dulu. Seharusnya ditunda, sholat Jumat dulu baru beli oleh-olehnya nanti. Jadi kalau sudah ada adzan, sudah harus siap untuk sholat Jumat. Bahkan sebelum adzan usahakan untuk sudah berada di masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah memakai wangi-wangian khusus bagi laki-laki. Bagi anak-anak sekalian yang sholih, anak-anak laki-laki kelas 2, sebelum berangkat ke masjid tolong kalian gunakan pewangi pakaian atau pewangi tubuh untuk digunakan di tubuh supaya kalian ketika berangkat ke masjid dalam kondisi yang wangi. Dan ini termasuk sunnah, yaitu ketika anak-anak sekalian mau menuju masjid, yaitu menggunakan wangi-wangian. Nah anak-anak sekalian, itu adab yang ke-8. Untuk yang ke-9 adalah banyak bersolawat. Jadi anak-anak sekalian bisa dilihat di layar, ketika kita masuk di hari Jumat, maka salah satu sunnahnya adalah memperbanyak solawat.
terlihat di sini bahwasanya sholawat akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi anak-anak sekalian, ada anjuran untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Anak-anak sekalian, ketika masuk hari Jumat, tolong bedakan dengan hari-hari yang lain, karena hari Jumat itu dikatakan sebagai hari rayanya mingguan, hari raya dalam seminggu umat Islam. Jadi perbanyaklah sholawat, kemudian bacaan sholawatnya bisa dilihat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Baiklah anak-anak sekalian, kemudian adab yang ke-9 yaitu memperbanyak doa. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita biasanya doa hanya setelah sholat, anak-anak bisa menambah ketika masuk di hari Jumat. Anak-anak bisa membaca doa, apa doa-doa yang diinginkan anak-anak, misalnya doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dibaca ketika misalnya menunggu pas masuk waktu sholat Jumat, atau ketika setelah sholat duha, atau ketika setelah sholat sunnah, atau ketika anak-anak nggak harus doa itu nggak harus pada setelah sholat. Anak-anak ketika dalam kondisi suci, artinya punya wudhu dan memakai pakaian yang pantas, artinya tidak memakai pakaian yang membuka aurat di rumah, boleh seketika duduk yang bagus, perhatikan ada berdoa dan mulailah berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Nah, apapun yang diinginkan, katakan kepada Allah sebagai doa kita. Kemudian yang ke-10 adalah membaca surat Al-Kahfi. Dari hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Ini termasuk keutamaan. Jadi ketika hari Jumat, anak-anak bisa membuka Quran surat Al-Kahfi. Ini ada di juz ke-15, ada juz 15. Setelah surat Al-Isra, ada surat Al-Kahfi. Nah, anak-anak yang belum lancar, Ustadz Arifin sangat menyarankan untuk mendengarkan maupun berlatih membaca bersama orang tua. Terlebih 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang pertama. Mulai dari ayat ke-1, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja, dan seterusnya. Bahkan anak-anak kalau bisa menghafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi itu sangat luar biasa. Gimana cara menghafalnya? Tolong dengarkan 10 ayat itu setiap hari. Kata anak-anak kalau misalnya belum bisa, khusus hari Jumat tolong putar surat Al-Kahfi di rumah. Nah, ini termasuk menghidupkan sunnah. Jadi ketika Jumat membaca Al-Kahfi, ini pahalanya luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah 10 adab-adab yang dilakukan sebelum seorang menuju sholat Jumat. Nah, ini bisa dilakukan untuk surat Al-Kahfi, berdoa dan selawat bisa dilakukan sebelum maupun sesudah. Yang penting pada hari Jumat. Kemudian untuk mandi, memakai wewangian itu sebelum berangkat. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah tentang sholat Jumat pada pelajaran ke-8. Insya Allah pertemuan mendatang, minggu mendatang kita masuk di pelajaran ke-9, bab terakhir di semester 1 ini tentang sholat hari raya. Dan anak-anak sekalian, untuk tugas evaluasi pada hari ini adalah anak-anak bisa buka di buku paket halaman 32, yaitu mengisi dengan tanda centang pada tugas sikapku. Tolong isi dengan jujur, di sana ada pertanyaan, jawab sudah melakukan atau belum melakukan. Jika sudah, dicentang yang kolom sudah, jika belum, dicentang yang kolom belum. Ada 9 pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Kemudian tugas yang kedua adalah mengerjakan soal latihan yang ada di halaman 33, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 10 dengan jawaban yang telah tersedia di bawahnya. Jadi hari ini pelajaran fikih tugas evaluasinya ada 2, yaitu mengisi kolom centang dan yang satunya adalah soal latihan untuk dikerjakan. Keduanya tolong difoto dan kirimkan ke WA-nya Ustadz Arifin dengan format yang telah Ustadz Arifin sampaikan, ada nama, ada jenis tugasnya dan ada episode berapanya. Anak-anak sekalian, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.